Baik, kita mulai acara pada malam hari ini, teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu guru pembimbing opsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Ini ada SMP, ada SMA ya yang sudah bergabung dan juga Bapak Ibu guru pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop pada malam hari ini. Workshop malam hari ini yaitu workshop sistematika dan konten poster ilmiah untuk mempersiapkan final opsi di tanggal 10 hingga 16 November ini. Baik, pertama-tama kami bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara workshop yang akan sangat bermanfaat dalam pembuatan poster ilmiah. Dan besok juga akan ada mo- materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang luar biasa, Kak Novia, dan besok akan ada materi terkait dengan presentasi ilmiah. Nah, pada malam hari ini juga sangat luar biasa materi kita pada malam hari ini, yaitu ada Kak Dita Pratama Putra. Kak Dita, aman terkait dengan on-cam maupun mikrofonnya? Aman Kak, halo Kak, selamat malam. Masuk gak ya suaranya? Ah, oke, oke, sip, mantap. Selamat malam, Oke Mas. Kak, malam juga Kak Amel. Ya, jadi Bapak Ibu guru pembimbing dan juga teman-teman sekalian, Kak Dita ini luar biasa prestasinya ya, merupakan mahasiswa berprestasi nasional tahun 2023 dan mahasiswa berprestasi utama 2 PTMA Nasional tahun 2024. Wow, luar biasa sekali. Jadi mahasiswa berprestasi nasional. Kemudian Kak Dita ini juga peraih 80 lebih kejuaraan dan 20 juri kompetisi desain grafis dan keilmiahan. Jadi prestasinya sudah sangat luar biasa dalam bidang desain, apalagi terkait dengan desain untuk poster ilmiah ya teman-teman semua. Nah, Kak Dita ini juga sebagai 5 lebih peneliti bidang instrumentasi kebencanaan dan juga pemilik 1 paten dan 8 lebih HKI dan jurnal instrumentasi kebencanaan. Luar biasa. Oke, Kak Dita, malam hari sudah siap untuk membawakan materi terkait dengan desain poster ilmiah untuk opsi buat adik-adik SMP SMA? Udah siap dong Kak pastinya, apalagi teman-teman juga udah semangat banget ya Kak ya. Suaraku jelas nggak ya Kak, maaf? Sudah jelas, Kak. Aman. Semangat Oke, banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 19 lebih 8 menit. Nah, bagi adik-adik semua yang bisa on cam, boleh banget untuk menyalakan kameranya. Untuk Bapak Ibu guru juga, kalau misalnya berkenan on cam, boleh untuk menyalakan kameranya. Jadi nanti akan kita dokumentasikan kegiatan pada malam hari ini dan jangan khawatir adik-adik semua teman-teman ini ada recordnya ya. Jadi nanti buat yang masih berhalangan hadir nanti ada link untuk mengakses recordnya. Jadi boleh di-share ke teman-teman kalian yang sedang berhalangan hadir pada malam hari ini. Oke, kepada Kak Dita dipersilahkan waktu dan tempatnya. oke, terima kasih Kak Amel. Selamat malam juga teman-teman peserta dan juga Bapak Ibu guru pembimbing, baik opsi tingkat SMP maupun SMA. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Pratama Putra. Di sini juga saya mentor di Science Center Indonesia, utamanya di bidang teknik yang malam ini akan sharing nih sama teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana sih cara penyusunan poster ilmiah dan sistematikanya itu nanti akan seperti apa, seperti itu. Boleh nih mungkin dari teman-teman kalau memang sedang tidak berhalangan ataupun Bapak Ibu guru bisa nih on cam untuk kita ramaikan Zoom meeting pada malam hari ini seperti itu. Oke, Ya, saya izin oke. untuk share screen ya sebelumnya. Nah, oke, selamat malam kembali lagi Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta sekalian. Jadi pada kegiatan malam hari ini kita akan membahas terkait bagaimana sih cara membuat konten poster ilmiah, utamanya untuk opsi baik bidang di SMP maupun di SMA seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh nih teman-teman, kita juga harus tahu dulu nih definisi dari konten poster ilmiah itu seperti apa. Jadi konten poster ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga menjelaskan terkait penelitian dalam bentuk media visual dan jenis-jenis poster itu banyak sekali teman-teman. Ada poster ilmiah, ada poster kegiatan, poster niaga, layanan masyarakat, poster pendidikan, propaganda dan juga poster kampanye. Dan juga poster ilmiah ini kalau kita yang bahas malam ini adalah poster ilmiah di mana poster ilmiah itu dibutuhkan di beberapa event. Contohnya di konferensi dan publikasi, di opsi, fiksi maupun MyRes, di lomba LKTI maupun di
lomba esai ataupun di lomba-lomba inovasi lainnya. Seperti itu, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Nah, ketika kita membuat poster, pasti tidak jauh dengan yang namanya desain. Kita juga perlu tahu dulu nih, definisi dari desain itu apa. Jadi desain itu merupakan suatu proses untuk membuat dan menciptakan objek baru berkaitan erat dengan seni untuk mencapai tujuan tertentu. Gunanya untuk apa sih? Yang pertama, sebagai media branding. Jadi, poster ilmiah di sini digunakan sebagai wajah dari penelitiannya teman-teman yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Seperti itu, teman-teman. Sehingga pastinya poster antar satu tim dengan tim lainnya dipastikan akan berbeda. Tidak mungkin ada poster yang sama, karena itu menjadi wajah atau tampilan pertama, tampilan terdepan nih dari hasil penelitian atau riset yang sudah teman-teman lakukan selama ini. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu sebagai media komunikasi. Gunanya untuk apa? Mengkomunikasikan seperti hasil penelitian, latar belakangnya, lalu hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dari teman-teman sekalian. Sehingga poster ini gunanya itu sebagai media komunikasi yang awalnya nih komunikasinya verbal berupa teks kita ubah menjadi komunikasi visual teman-teman dan lebih mudah dipahami. Kenapa kok lebih mudah dipahami teman-teman? Karena kan laporan teman-teman itu pasti berlembar-lembar ya, berpuluh-puluh lembar dalam artian juri itu ketika membaca laporan itu pasti butuh waktu lama nih teman-teman. Tapi dengan media poster ini, juri itu bisa memahami penelitian teman-teman hanya dalam satu wajah saja. Atau hanya dalam satu lembar saja, seperti itu. Sehingga kita mengubah yang awalnya dia puluhan tumpukan kertas, kita ubah menjadi satu lembar kertas saja. Seperti itu. Sehingga poster itu digunakan sebagai media komunikasi, mengkomunikasikan fitur, manfaat, keunggulan produk, atau layanan secara visual kepada prospek atau target tertentu. Di mana di sini targetnya yang pasti adalah Bapak Ibu dari Dewan Juri seperti itu. Dan juga nanti poster ini akan digunakan sebagai media presentasi teman-teman juga nih. Ketika Bapak Dewan Juri itu datang, teman-teman pasti menjelaskannya itu akan dilakukan via poster yang sudah teman-teman rancang seperti itu. Nah, teman-teman, ini ada beberapa jenis-jenis poster. Kita kenalan dulu nih. Ini ada poster ilmiah. Ini nanti poster yang akan teman-teman kerjakan dan teman-teman buat untuk di final opsi nanti. Lalu ada poster kegiatan. Kalau poster kegiatan itu contohnya ada konser nih. Contohnya di sini adalah konser Noah Indonesia Unlimited seperti itu. Lalu ada poster niaga. Kalau poster niaga pastinya itu berkaitan dengan jual beli, teman-teman. Jual beli paling gampang ditemuin sih pasti ini, teman-teman. Pasti banyak banget di tempat teman-teman itu yang jual es teh jumbo. Nah, itu adalah kalau teman-teman lihat poster es teh jumbo itu merupakan salah satu poster niaga seperti itu. Lalu ada poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat itu dia isinya terkait atau bisa ditemui contohnya di puskesmas. Ini contohnya bijak memilih makanan atau mungkin cara hidup sehat atau mungkin cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu adalah contoh poster layanan masyarakat. Lalu ada poster pendidikan. Ini pasti teman-teman sering banget ketemu di sekolahnya teman-teman. Kalau ada poster, di sana itu biasanya adalah poster pendidikan. Lalu ada poster propaganda. Kalau poster propaganda itu dia biasanya dipakai untuk demo. Seperti itu. Lalu juga ada poster kampanye. Kalau poster kampanye pasti teman-teman udah nggak asing ya. Apalagi kalau mendekati pemilu atau pemilihan presiden itu kan pasti banyak banget tuh di jalan-jalan poster-poster. Nah, itu termasuk ke poster kampanye teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu kalau untuk di konten poster sendiri, apa sih yang harus kita cantumin, Kak? Yang pertama, teman-teman, itu pasti ada judul. Nah, di bagian judul, contohnya di sini, ini judul. Judul itu harus paling menonjol dibandingkan bagian-bagian lainnya. Kenapa seperti itu? Supaya Dewan Juri itu tahu dan ngenotis bahwa itu bagian judulnya. Jangan sampai judul itu fontnya paling kecil. Malah biasanya judul itu dia menggunakan font yang paling besar dan paling mencolok.
dan paling berbeda dengan font-font lainnya. Supaya apa? Ya supaya Bapak Ibu Dewan Juri itu bisa tahu judul penelitian teman-teman itu apa, arahnya kemana, apa yang dibahas di poster tersebut. Setelah itu ada nama. Nama tim ini bisa dicantumkan di atas atau bawah, bisa disertai foto. Ini contohnya milik saya ada di bagian bawah. Ada fotonya juga. Untuk teman-teman juga bisa di bawah ataupun di pojok atas seperti itu. Lalu ada logo-logo. Itu dipastikan juga teman-teman. Logo-logo yang memang harus tercantum di poster. Itu kan pasti sudah ada ketentuannya ya, mulai dari logo opsi dan logo-logo lainnya. Dan itu diurutkan dari tertinggi ke terendah seperti itu. Dari sebelah kanan ke kiri. Jadi yang paling kanan ini adalah logo instansi tertinggi, semakin ke kiri itu ke instansi terendah seperti itu. Lalu bisa juga di selanjutnya ada terkait latar belakang. Latar belakang itu bisa dijelaskan dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk infografis. Kalau di sini saya contohnya itu latar belakang disampaikan dalam bentuk poin-poin dan juga ada gambar ilustrasinya. Kenapa? Supaya lebih mudah dipahami dan supaya lebih eye-catching atau lebih enak untuk dilihat nih, seperti itu. Lalu juga bisa selanjutnya diberi tujuan, atau tujuan ini juga bisa digantikan dengan rumusan masalah. Bisa saling menggantikan satu sama lain. Selanjutnya ada metode. Metode penelitiannya ini bisa dibuat dengan bentuk infografis, teman-teman. Kalau nggak infografis, bisa juga dibuat dengan bentuk flowchart seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada terkait produk. Nah, teman-teman, terkait produk atau hasil penelitiannya silahkan ditampilkan. Entah itu dengan gambar atau ilustrasi tiga dimensi atau menggunakan gambar asli dari produk atau penelitian yang teman-teman buat. Setelah itu di bagian hasil. Di hasil, teman-teman bisa menampilkan data dalam bentuk infografis. Seperti itu. Dan jangan terlalu wordy. Wordy itu apa sih, Kak? Wordy itu kebanyakan kata-katanya. Karena kan kita mengubah komunikasi yang awalnya berlembar-lembar menjadi satu lembar saja. Sehingga jangan terlalu banyak kalimatnya, teman-teman. Sehingga kita lebih mengedepankan kesan visual di poster yang kita rancang. Setelah itu ada simpulan atau bisa juga ditambah dengan rekomendasi. Dan yang terakhir, jangan lupa disertakan juga terkait kontak atau informasi yang kontak person yang bisa dihubungi. Kenapa sih seperti itu? Karena ini teman-teman tidak menutup kemungkinan nanti bakal ada entah itu investor ataupun pihak-pihak luar nih yang datang ke pameran teman-teman yang tertarik dengan penelitian teman-teman. Sehingga nanti teman-teman bisa dikontak dan jangan ternyata nanti bisa diberi pendanaan lain kalau dari peserta itu atau pengunjung ada yang tertarik dengan penelitian teman-teman. Lalu juga ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini bisa dicantumkan 3 sampai 5 daftar pustaka terpenting dan lainnya bisa diberikan dalam bentuk QR code. Jadi kan kita nggak mungkin ya teman-teman mencantumkan semua daftar pustaka nih di poster, sehingga kita cantumkan beberapa saja yang memang menjadi inti. Nah, yang lainnya kita buat dalam bentuk QR code seperti itu. Nah, teman-teman, kalau secara hierarki informasi, biasanya di poster itu ada beberapa hierarkinya. Yang pertama, ada yang menjadi pesan utama. Apa sih pesan utama yang ingin disampaikan di poster yang kita rancang? Kita harus tahu dulu nih, pesan utamanya apa. Oh, karena ini poster ilmiah, berarti pesan utamanya adalah hasil penelitiannya. Oh, ternyata latar belakangnya juga. Sehingga kita juga harus tentukan dulu nih, pesan utama yang ingin disampaikan itu apa. Lalu ada diurutkan elemen dari yang paling penting ke elemen pendukung hingga ke elemen dekoratif. Kalau di sini kan ini berarti elemen terpenting adalah hasil penelitian ya. Setelah itu kita sertakan elemen dekoratif seperti rumah terbakar, lalu ada lampu sebagai bentuk ide inovasi, seperti itu. Nah, selanjutnya juga menggunakan ukuran, warna, dan posisi untuk menunjukkan prioritas. Nah, di poster ini kita kan juga ada nomornya nih teman-teman. Jangan lupa besok ketika teman-teman merancang poster itu juga diberi nomor biar kita tahu urutan ataupun alur bacanya itu kemana. Yang menjadi nomor satu itu mana.
nomor dua itu mana, nomor tiga mana, dan seterusnya. Seperti itu. Dan itu diurutkan juga nih. Jangan sampai ada yang terlewat atau ketinggalan. Karena itu akan berisiko juga nanti penelitian teman-teman tidak tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait poster ilmiah. Karena kan kita biasanya kalau ada opsi itu satunya ada fiksi ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara poster opsi dan juga poster fiksi? Kalau poster fiksi itu kan dia poster usaha nih. Tapi kalau opsi itu kan poster riset. Jadi kalau di poster riset itu dia ada judul penelitian, ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, hipotesis, metode, hasil dan analisis, kesimpulan saran, dan juga daftar pustaka. Sedangkan kalau di poster fiksi itu yang membedakan adalah dia ada latar belakang dan peluang, inovasi kebaruan, metode pelaksanaan, bisnis model kanvas, dan lain-lainnya. Nah, pada malam ini kita akan fokusnya ke poster ilmiah, utamanya di poster riset untuk kepentingan pameran opsi, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu workflow ketika mendesain poster itu seperti apa sih, teman-teman? Yang pertama nih, teman-teman itu menentukan terlebih dahulu briefingnya, brief posternya. Dalam artian, dari seluruh laporan teman-teman ini, teman-teman buat dulu nih coret-coretannya, apa yang memang mau dicantumkan, apa yang mau ditampilkan di posternya. Seperti itu. Istilahnya kita merangkum dari puluhan lembar laporan itu menjadi satu lembar saja. Kita buat briefnya terlebih dahulu, setelah itu kita cari mood board. Mood board itu apa sih? Mood board itu istilah mudahnya adalah mencari referensi desainnya. Kita cari referensi desain posternya, dan setelah itu kita tentukan kira-kira kita mau nge-ATM yang mana ya. ATM itu apa sih? ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah, teman-teman kalau mau cari referensi poster itu bisa menggunakan aplikasi Pinterest paling mudah. Nah, ini contohnya di aplikasi Pinterest, teman-teman bisa aja masukin keyword poster ilmiah. Nah, di sini ada banyak banget nih teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa menjadikan ini sebagai mood board atau referensinya. Contohnya nanti kalau misalkan teman-teman kayak, oh ini kayaknya menarik ini, Enviroblog, layoutnya menarik. Setelah teman-teman klik, nanti di bawahnya juga ada muncul poster-poster lainnya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa cari referensi di Pinterest dengan memasukkan keyword terkait poster ilmiahnya. Contohnya poster ilmiah tentang kesehatan, kalau penelitiannya kesehatan. Tuh, langsung muncul semua. Jadi kita cari referensinya di sini nih, teman-teman. Cara paling mudah untuk mencari referensi poster. Atau contohnya lagi, aku mau karena penelitianku tentang lingkungan, aku mau cari poster ilmiah lingkungan lah. Nah, ini langsung muncul semua nih contoh-contoh posternya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Dan ketika teman-teman klik, ini juga bakal muncul referensi lainnya, teman-teman. Seperti itu. Sehingga setidaknya kita punya contoh acuan poster lain yang digunakan sebagai bahan. Seperti itu. Setelah itu, setelah kita menentukan mood board-nya, kita membuat sketnya atau draft-nya. Kita buat draft kasarnya, lalu kita eksekusi posternya, kita desain dengan aplikasi desain grafis bisa seperti Canva maupun aplikasi-aplikasi lainnya, lalu direview dan direvisi. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang sudah teman-teman masukkan di poster itu memang sudah sesuai dengan briefing awal tadi, atau informasi-informasi yang ada di sini sudah sesuai dengan laporan yang teman-teman rancang atau teman-teman miliki. Setelah itu, jika sudah direview dan direvisi, bisa dilakukan ekspor. Ekspor ini artinya kita save dan kita cetak nih posternya. Seperti itu. Dan ketika mencetak pun dipastikan juga sesuai aturan dan ketentuan yang memang sudah diberikan oleh pihak panitia. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi poster. Ini ada referensi poster opsi, ini poster fiksi, seperti itu. Ini juga ada. Lalu ini juga, ini teman-teman bisa banget cari lagi di Pinterest seperti itu. Nah, teman-teman,
dalam pembuatan poster ilmiah sendiri, kita mengenal yang namanya prinsip Gestalt. Prinsip Gestalt itu apa sih? Prinsip yang membantu agar desain itu terasa harmonis dan juga natural untuk dilihat. Nah, yang pertama itu ada yang namanya proximity, teman-teman. Jadi ketika mendesain poster, ketika ada elemen yang berdekatan, itu dipastikan bahwa setiap elemen yang dirancang itu saling berhubungan. Jangan sampai saling bertolak belakang atau berbeda. Lalu ada similarity atau elemen yang serupa memberi kesan kesatuan. Lalu ada closure, itu otak akan melengkapi bentuk yang belum lengkap. Lalu ada continuity dan juga ada kontras. Kalau kontras itu bagaimana kita membedakan elemen penting dengan warna atau dengan ukuran. Kalau continuity itu nanti lebih ke alur bacanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait alur baca. Bagaimana menyusun alur bacanya, bagaimana menyusun alur layouting posternya. Seperti itu. Nah, ini pun ada beberapa pedoman dalam menyusun konten ilmiah atau menyusun poster ilmiah. Yang pertama, teman-teman, itu ada size, layout, dan juga tipografi. Lalu ada pemilihan font, ada penggunaan warna, ada penggunaan ilustrasi, lalu ada kesederhanaan, dan ada juga yang namanya prinsip desain. Prinsip desain nanti berbeda lagi dengan prinsip gestalt. Seperti itu. Nanti akan kita bedah satu persatu nih. Nah, teman-teman, yang pertama ada size dan juga margin. Nah, size dan margin itu apa sih? Size itu ukuran kanvas yang memang akan teman-teman gunakan untuk membuat poster. Kalau ini, yang tiga ini, 4:5, 1:1, ataupun ini, dia itu size untuk postingan sosial media, utamanya Instagram. Nah, kalau size di poster itu ada A0, A1, A2, A3, A4, hingga A5. Seperti itu. Dan nanti silahkan dalam pembuatan kanvas poster ini dipastikan disesuaikan teman-teman, disesuaikan dengan ketentuan yang memang sudah diberikan oleh pihak panitia. Seperti itu. Kalau tidak salah, tadi saya sempat baca di bagian Q&A terkait opsi, bahwa terkait ukuran poster itu bagaimana, ukuran poster digital yang diunggah itu berukuran A4 maksimal 5 MB diunggah pada laman peserta. Sedangkan untuk ukuran poster cetak pada booth itu A0 atau A1 disesuaikan dengan kebutuhan tim dan media booth seperti itu. Sehingga nanti bisa disesuaikan ukurannya terkait proses desainnya maupun terkait proses cetak mencetak dari poster yang memang akan teman-teman gunakan di pameran opsi nanti seperti itu. Nah, teman-teman, lalu ada yang namanya area aman. Area aman itu apa sih? Area aman itu batas-batas di mana konten poster itu bisa dirancang seperti itu. Contohnya pada poster ini, oh area amannya adalah di dalam kotak ini nih. Konten utamanya ada di dalam, nggak melebihi garis tepi. Seperti itu. Kalau paling mudah itu teman-teman, area aman itu kita bisa mengaktifkan yang namanya fitur margin ketika melakukan desain poster. Sehingga kita memiliki batasan-batasan tertentu yang memang di dalamnya itu boleh dimasukkan desainnya dan juga ada bagian yang memang tidak bisa dimasukkan. Kalau area dalam dipastikan itu adalah desain intinya atau konten inti yang memang ingin dimasukkan. Sedangkan di area luar ini biasanya bisa diisi dengan desain-desain minimalis sebagai pelengkap saja, seperti itu. Nah, next ada alur baca dan juga tata letak, teman-teman. Jadi untuk alur baca dan tata letak ini memang ada beberapa jenis. Ini adalah contoh alur baca dan ini adalah contoh dari tata letak, di mana dalam pengembangan alur baca maupun tata letak itu memperhatikan prinsip simetris dan asimetris, tata letak elemen, keterlihatan isi, dan juga urutan cara membaca seperti itu. Coba kita bedah satu persatu. Nah, ini alur baca. Alur baca yang pertama itu ada dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Contohnya seperti poster ini nih. Dia alur bacanya dari atas, ini judul, lalu satu, dua, tiga, empat, udah sampai bawah nih, kita bawa naik, lima, enam, tujuh, delapan. Ini adalah alur baca atas bawah, atas bawah.
Nah, kalau yang ini alur bacanya kiri, kanan, kiri, kanan. Contohnya ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Jadi ini contoh yang alur bacanya kiri kanan dan kiri kanan. Selanjutnya ada tata letak teman-teman. Tata letak yang pertama itu seperti ini. Jadi ada konten di tengah-tengah, lalu di kiri kanannya itu terdapat poin-poin penjelasannya. Ini kan poin utamanya ada di tengah sini. Nah, ini di kiri kanannya itu ada poin-poin penjabarannya seperti itu. Dan itu pun dalam bentuk infografis yang menarik, yang tidak wordy atau tidak berupa tulisan yang penuh seperti itu. Kalau ini tata letak yang kedua, jadi di sini ada blocking foto dari produknya, lalu ada penjelasan, lalu di sini juga ada penjelasannya juga seperti itu. Itu contoh dari tata letak yang kedua. Nah, selanjutnya ada tata letak yang ketiga, di mana dia ada poin ini hampir mirip dengan tata letak yang pertama, cuman versi horizontal. Jadi di sini ada poin utamanya, ada poin utamanya, setelah itu di bagian atas ada poin penjelasan, di bagian bawah penjelasan, penjelasan, dan juga penjelasan. Seperti itu. Lalu kalau ini tata letak yang terpusat, jadi di tengah sini ada poin utama yang ingin disampaikan, lalu secara diagonal, di sini ada poin yang ingin dijelaskan, poin yang dijelaskan, poin yang dijelaskan, dan juga poin yang dijelaskan. Itu adalah terkait tata letak, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu ada juga yang namanya pola penulisan. Nah, teman-teman, pola penulisan ini dia ada beberapa jenis. Ada pola F, pola Z, dan juga pola zigzag. Seperti itu. Nah, pola F sendiri itu seperti ini. Dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Kalau Z itu seperti ini. Z ini dia biasanya dipakai di cover buku. Kalau pola zigzag ini dia lebih ke infografis, contoh penerapannya. Nah, teman-teman, lalu dalam penggunaan font pun juga dipastikan menggunakan jenis-jenis font yang memang mudah dibaca dan juga terlihat, teman-teman. Jangan sampai font yang teman-teman gunakan itu fontnya aneh-aneh, bentuknya neko-neko atau bentuknya aneh-aneh. Karena kenapa sih? Nanti itu akan mempengaruhi terhadap readability. Readability itu apa? Readability itu proses mudah atau tidaknya sebuah tulisan untuk dibaca seperti itu. Jadi kalau readability-nya rendah, otomatis informasi yang akan disampaikan itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Kenapa? Karena sulit untuk dibaca seperti itu. Sedangkan ketika readability-nya tinggi, otomatis fontnya enak dibaca dan informasinya mudah untuk diterima. Sehingga pemilihan jenis font itu sangat berpengaruh terhadap ketersampaian informasi yang memang ingin teman-teman sampaikan seperti itu. Nah, kalau secara umum, teman-teman, font itu dia dibedakan menjadi tiga. Ada serif, sans, dan juga cursive. Kalau serif itu, dia secara mudah bisa dianalisis dari adanya kepala di setiap ujung-ujung fontnya. Seperti itu. Serif ini ada kakinya fontnya. Ada kaki halus atau kecil yang biasa disebut dengan counter stroke atau juga dikatakan memiliki ekor yang terletak di ujung seperti itu. Lalu ada sans. Kalau font sans ini dia ujung-ujungnya itu rata. Huruf jenis ini dikatakan sebagai modern style font dan tidak memiliki karakter yang tegas dan bersifat solid. Dengan ketebalan dari jenis sans serif ini juga konsisten. Lalu ada font cursive. Cursive ini dia gabungan dari sans dan juga serif. Sehingga ada yang ada kepalanya, ada yang nggak ada kepalanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu ada juga terkait ukuran font, teman-teman. Ukuran font itu kita bedakan menjadi headline, subheadline, dan juga body text. Dan itu kita menggunakan formasi 3, 2, 1. 3, 2, 1 itu seperti apa? Jadi ketika body text-nya atau teks intinya itu berukuran 12, berarti subheadline-nya 24. Headline-nya nanti 36. Sehingga dengan mudah kita menggunakan kelipatan 3, 2, 1 seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang judul, mana yang subjudul, dan mana yang bagian isi. Jangan sampai
font diisi ternyata itu lebih besar dibandingkan font di sub- subjudul, atau ternyata subjudulnya lebih besar dibandingkan judul karena hierarkinya harus lebih besar judul, setelah itu subjudul, baru setelah itu font di bagian isi. Nah, kita menggunakan formasi 3 2 dan juga 1. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ada yang namanya tebal tipis dan juga beda warna. Jadi, ada perbedaan tebal tipis dan beda warna itu digunakan untuk apa? Untuk menekankan informasi penting atau poin-poin penting yang memang ingin disampaikan di poster yang teman-teman rancang. Seperti itu. Jadi tebal tipis dan beda warna ini bisa memberikan penekanan tertentu. Contohnya pada kalimat ini. Ketika dibuat tebal, oh berarti ini adalah keywordnya atau poin pentingnya. Setelah itu, oh kalau dibuat beda warna, ternyata ini poin intinya juga nih. Sehingga kita bisa memanfaatkan penggunaan tebal tipis dan juga beda warna untuk menekankan pada poin-poin penting atau poin-poin inti yang memang ingin di-highlight di kalimat tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman, dalam perancangan poster itu kita maksimal menggunakan 3 jenis font saja. Kenapa sih kok 3 jenis font saja? Karena kalau memakai terlalu banyak typeface itu membuat teks terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan seperti itu. Contohnya juga seperti typeface seperti ini nih. Mungkin teman-teman yang suka hal-hal estetik mengira font dengan sulur seperti ini itu menarik atau cantik, tapi sayangnya readability-nya itu rendah atau keterbacaannya itu rendah, sehingga sulit untuk dibaca yang menyebabkan informasi yang ingin disampaikan itu tidak bisa tersampaikan dengan clear. Nah, teman-teman ini ada beberapa rekomendasi jenis-jenis font yang memang bisa teman-teman gunakan ketika merancang poster nih. Mungkin bisa di screenshot teman-teman, saya beri waktu. Nah, kalau saya pribadi memang lebih sering menggunakan font terkait font Montserrat dan juga Poppins. Ini font yang memang biasa dirancang, digunakan dalam poster-poster ilmiah karena keterbacaannya tinggi dan readability-nya juga tinggi seperti itu. Nah, next teman-teman, itu ada yang namanya warna. Nah, di dalam warna ini kita juga memperhatikan beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu adalah warna yang kontras. Warna yang kontras itu seperti apa sih? Warna yang kontras itu warna yang memang bisa saling membangkitkan satu sama lain. Jadi warnanya itu bisa terlihat mencolok tapi tidak membuat mata sakit seperti itu. Lalu ada warna yang bertema. Warna yang bertema itu seperti apa? Warna yang bertema itu warna yang memang seirama atau harmoni. Jadi Ya. warna bertema ini Lanjut. tidak berjauhan dengan harmoni warna. Lalu jangan terlalu banyak warna. Kenapa jangan terlalu banyak warna? Karena kalau terlalu banyak itu nanti akan mengganggu kesan visualnya. Akan mengganggu juga ke nilai visual dan juga estetika dari poster yang teman-teman rancang. Kan kalau kita lihat di sini itu pasti poster-poster yang ada itu warnanya bertema ya. Contohnya di sini nih. Oh, ada hijau, kuning, dan juga merah. Itu warnanya kan pasti bertema juga nih. Ini juga. Nah, ini juga warnanya bertema dan kontrasnya juga bagus seperti itu. Sehingga kenapa pentingnya warna itu harus kontras dan juga bertema seperti itu. Ini contoh-contoh lainnya bisa teman-teman cari sendiri ya nanti untuk contoh dari poster ilmiahnya seperti itu. Lalu ada yang namanya psikologi warna, teman-teman. Psikologi warna itu apa sih? Psikologi warna itu terkait warna yang kita pakai itu memberikan kesan tertentu atau memberikan makna tertentu terhadap audiens yang melihat seperti itu. Nanti akan kita bahas di next slide-nya. Lalu ada gelap terang juga. Gelap terang itu terkait warnanya yang lebih terang mana, yang lebih cerah mana, seperti itu. Nah, teman-teman, lalu ada yang namanya branding identitas. Jadi, karena kita tadi membahas warna, warna itu menjadi
karakter tersendiri di poster teman-teman yang akan menjadi wajah dari penelitian yang teman-teman bawakan. Lalu ada font, juga ada hierarki tagline, dan juga ada visual. Visual itu nanti berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi desain tanpa arah brand itu pesan visualnya tidak akan sampai seperti itu. Sehingga dalam mendesain pun kita juga butuh branding identitas supaya pesan yang ingin disampaikan itu mudah diterima oleh audiens. Seperti itu. Nah, ini teman-teman terkait psikologi warna. Jadi warna-warna itu memiliki makna-makna tersendiri. Contohnya untuk warna merah nih. Oh, warna merah itu bermakna bersemangat, aktif, dan menggairahkan. Kalau warna pink, dia itu bermakna tenang, hangat, dan juga feminim. Kalau warna ungu itu Aduh, artinya kreatif dan juga penyayang. Mungkin kalau teman-teman sadari, kenapa kok sebagian besar slide presentasinya menggunakan warna ungu, Kak? Karena kan kita saat ini membahas terkait tentang desain grafis ya, utamanya desain poster yang berkaitan dengan kreativitas. Itulah alasannya kenapa saya mendominasi presentasi ini menggunakan warna ungu. Karena warna ungu ini memberikan makna sebuah kreativitas. Kalau untuk hijau itu memberikan makna seimbang, positif, dan juga aman. Kalau biru itu mandiri, modern, dan juga terbuka. Kalau orange itu hangat, bebas, dan juga ekstrovert. Kalau hitam itu duka dan misterius. Kalau putih, bersih, suci, dan juga ringan. Nah, teman-teman, dalam warna itu kita mengenal yang namanya dua format, CMYK dan juga RGB. Lalu apa sih bedanya? Kalau CMYK itu, dia tuh formatnya basis warnanya adalah cyan, magenta, yellow, dan juga black. Kalau RGB itu red, clean, blue. Dan ini penggunaannya beda-beda, teman-teman. Kalau untuk CMYK, nanti kan ketika kita mendesain poster itu, teman-teman, kita bisa atur format warnanya, mau CMYK atau RGB. Nah, kalau CMYK ini biasanya digunakan untuk desain cetak. Jadi, kalau poster teman-teman mau dicetak, itu pastikan diekspor dalam format warna CMYK. Sedangkan kalau untuk poster yang akan disubmit di portal, itu kan secara digital ya. Itu pastikan format warnanya adalah RGB. Seperti itu. Dan gimana hasil warnanya? Kalau CMYK itu dia warnanya lebih soft dan tidak terlalu terang. Lalu kalau untuk RGB itu warnanya lebih cerah dengan kontras yang tinggi. Nah, jangan sampai kebalik. Mau dicetak kok ternyata formatnya RGB. Kalau mau dicetak di format RGB, nanti warnanya akan kontras banget. Sehingga tidak selaras dan tidak harmoni. Apalagi kalau misalkan mau di submit secara digital tapi kok pakainya CMYK, warnanya nanti bakal kusam. Seperti itu. Sehingga ketika teman-teman ingin mengekspor, di flowchart desain tadi itu kan yang terakhir adalah ekspor ya. Dipastikan format warna yang digunakan itu sesuai. Apakah dia CMYK atau RGB. CMYK untuk desain cetak, RGB ini untuk desain digital yang disubmit di portal. Seperti itu. Nah ini nih jenis-jenis warna dan palet warna teman-teman. Dimana teman-teman juga bisa cari nih di Instagram, di AWSM Color, atau di UI Color. Atau kalau untuk web itu di Color Hand atau di pickcolor.co. Kalau aku pribadi biasanya makanya itu color hand. Caranya gini. Nah, kita cari color hand di browser, kita klik. Nah, ini udah ada palet warnanya, teman-teman. Ada banyak banget dan teman-teman bebas cari make yang mau pakai yang mana seperti itu. Dan proses pencarian warna ini tadi itu bisa dilakukan ketika teman-teman sedang merancang mood board seperti itu. Tadi kan di awal di workflow pembuatan poster itu ada mencari mood board ya. Nah, di mood board itu bisa cari referensi poster dan juga mencari referensi palet warnanya. Bisa di sini diklik warna yang ingin dicari, misalnya biru. Nah, kita langsung muncul nih warna birunya. Tinggal teman-teman pilih aja. Nanti teman-teman bisa download palet warnanya atau bisa juga dicari lewat kode warna yang ada di sini nih. Nah, di sini kan ada kode warnanya. Itu bisa teman-teman pilih dan cari juga di aplikasi-aplikasi desain yang memang teman-teman pakai seperti itu.
Coba kalau kita lihat di poster-poster yang ada ini apakah berpalet? Nah, ini pasti juga pakai palet warna. Terlihat dari warnanya yang selaras hijaunya juga nggak berubah-ubah, warna kuningnya juga konsisten, sehingga itulah pentingnya menggunakan palet warna. Nah, ini juga sama teman-teman. Kan tadi saya sampaikan kalau di judul itu harus dibuat paling beda ataupun paling menonjol supaya bisa terlihat jelas kalau itu sebagai judul. Ini juga judulnya paling menonjol dibandingkan font-font lainnya, sehingga dipastikan di judul itu font harus yang paling menonjol dibandingkan font-font lainnya. Gitu pula ini, seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya ada terkait animasi di desain teman-teman. Jadi, animasi di desain itu teman-teman bisa menggunakan shadow, geometri, kertas, tab, gradient, atau yang lain-lainnya. Kalau aku biasanya teman-teman itu memakainya Canva. Di Canva itu sendiri kita bisa lebih mudah cari animasi atau pelengkap desain seperti itu. Itu adalah aplikasi yang memang paling mudah dan bisa teman-teman akses serta teman-teman gunakan sebagai pendukung dalam pembuatan poster. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ada yang namanya prinsip desain. Jadi, prinsip desain grafis ini merupakan acuan dalam menyusun, mengkomposisikan unsur-unsur desain menjadi komposisi yang harmonis. Itu ada setidaknya 6 elemen, yaitu keseimbangan, simetris asimetris, proporsi, emphasize, kesederhanaan, dan juga kesatuan. Nah, yang pertama itu ada keseimbangan dan simetris asimetris. Apa sih ini? Jadi itu ketika ini adalah poster penelitian, ketika ditarik garis tengahnya ini, di bagian kiri dan kanannya itu juga seimbang. Tidak ada berat sebelah atau terlalu dominan sebelah. Atau ketika ditarik garis tengah secara vertikal, bagian atas dan bawah itu dia seimbang. Tidak ada elemen yang berlebihan dan tidak ada elemen yang terlalu menonjol. Jadi simetris dan asimetris ini merupakan pembagian berat yang merata pada suatu bidang sehingga menghasilkan keseimbangan, di mana kesan seimbang itu bisa didapat dengan meletakkan dan juga menata unsur-unsur desain pada tempat yang tepat seperti itu. Ini kan kalau kita tarik garis vertikal, itu seimbang ya teman-teman ya, antara sebelah kiri maupun sebelah kanannya, seperti itu. Lalu ada proporsi. Proporsi itu adanya perubahan perbandingan antara panjang lebar atau tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Nah, contohnya ini proporsinya normal nih. Nah, ini yang kena distorsi gara-gara tidak proporsional. Jadi teman-teman, kalau kita sedang ingin memperbesar atau memperkecil gambar itu kita tariknya dari pojok diagonalnya sini, pojok-pojoknya sini. Jangan dari kiri kanan atau atas bawah. Contohnya ini ditariknya dari kiri kanan nih, sehingga dia jadi gepeng gambarnya kalau secara mudahnya, memampat seperti itu. Lalu ada emphasize. Emphasize itu bagian yang memang ingin ditonjolkan atau yang menjadi pusat perhatian. Contohnya pada poster Zeus Cargo ini, emphasize-nya adalah bagian yang saya lingkari ini. Dia adalah bagian utama yang memang ingin ditampilkan. Mari kita coba lihat di beberapa poster lainnya. Nah, kalau poster ini emphasize-nya adalah bagian gunung ini. Ini sebagai emphasize-nya. Kita coba cari poster yang lainnya. Nah, kalau di poster ini dia emphasize-nya adalah di bagian perawat dan juga gambar organ ginjal ini karena dia judulnya Peduli Ginjal Sehat Seumur Hidup sehingga ginjal dan juga perawat ini digunakan sebagai poin utama yang memang ingin ditonjolkan dalam poster. Contoh lagi penyakit ini. Yuk cegah HIV/AIDS sejak dini. Nah, ini yang menjadi emphasize adalah animasi yang ada di tengahnya sini. Dan ini pun ketika ditarik garis vertikal, itu pasti seimbang. Di sini ada elemen, di sini juga ada elemen yang seimbang antara kiri dan juga kanan. Seperti itu. Begitu pula ini. Ketika kita tarik garis horizontal, bagian atas dan juga bawah itu dia seimbang. Seperti itu. Tidak berat sebelah. Seperti itu. Ini juga teman-teman. Kalau kita tarik garis tengah, dia seimbang antara kiri
dan juga kanannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu sebenarnya hal ini sangat logis demi kepentingan kemudahan pembaca dalam memahami isi pesan yang disampaikan. Jadi, gimana caranya teman-teman, walaupun informasinya banyak, tapi dia itu tertata dengan rapi, tertata dengan dengan mudah dan enak untuk dibaca sehingga tidak bikin nggak bikin jurinya bingung nih mau mana dulu yang dibaca seperti itu sehingga ada yang namanya prinsip kesederhanaan walaupun informasinya banyak tapi poster itu bisa ditata dengan mudah dan bisa dibaca dan dipahami dengan cepat seperti itu. Ini contoh dari poster yang menerapkan prinsip kesederhanaan. Lalu ada kesatuan. Kesatuan itu gimana caranya kita menggabungkan berbagai elemen yang banyak menjadi satu poster. Ini kan banyak elemen ya teman-teman. Nah, walaupun banyak elemen, tapi dia tetap satu kesatuan nih kalau kita lihat seperti itu. Jadi, kesederhanaan dan kesatuan ini sebenarnya menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas terkait tools. Toolsnya apa aja sih? Sebenarnya toolsnya banyak banget teman-teman. Bebas dari teman-teman mau pakai apa aja. Ada AI, ada Adobe Illustrator, ada yang mobile juga menggunakan PixArt, ada yang menggunakan Canva. Nah, tapi kalau aku sendiri biasanya memang menggunakan Canva, teman-teman, untuk mempermudah dalam pembuatan desain seperti itu. Nah, ini ada beberapa tools pendukung yang memang mungkin bisa teman-teman temui nih di Canva. Apalagi di Canva itu kan banyak banget ya template-template poster. Nah, itu teman-teman bisa sekali untuk melakukan ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Jangan amati, tiru, plek, ketik, plek, tapi harus ada modifikasinya. Nah, kalau di elemen sendiri, teman-teman bisa mencari berbagai elemen yang ada yang bisa mendukung dalam proses pembuatan poster seperti itu. Bentar, mungkin akan sedikit saya demokan. Akan saya carikan sheet kosong seperti itu dahulu. Bentar ya, teman-teman. Nah, ini contoh poster yang tadi saya tampilkan. Dan di sini di bagian judul dipastikan dia paling besar ya fontnya dibandingkan yang lain. Lalu elemen-elemen seperti ini itu bisa teman-teman cari di bagian elemen sini. Bisa contohnya karena ini berkaitan kebakaran, kita bisa masukkan keyword kebakaran. Nah, ini kan di sini banyak banget elemen grafisnya nih teman-teman. Ini bisa teman-teman pakai sebagai media pendukung atau animasi pendukung yang memang bisa disertakan di poster yang teman-teman rancang. Nah, seperti animasi seperti ini juga bisa. Lalu juga ada logo-logo. Contohnya kalau teman-teman membuat sesuatu yang mobile atau IoT, oh pakai logo handphone. Hemat daya berarti menggunakan elemen baterai sebagai visualnya seperti itu. Seperti ini teman-teman contoh posternya. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman memang menggunakan Canva juga ketika memang ingin mendesain, kita juga bisa upload terkait penggunaan palet warna tadi. Caranya seperti ini. Saya kasih contoh sekalian. Misalnya kita download ini nih.
Nah, kita bisa upload fotonya terlebih dahulu, foto fontnya tadi, foto palet warnanya tadi. Nah, setelah itu kita bisa cari elemen untuk penempatan warnanya. Nah, ini kan paletnya tadi ya teman-teman. Teman-teman langsung aja ke sini, ke bagian warna. Nah, dia langsung kedetek teman-teman warnanya. Tuh, ini sama kan. Nah, seperti itu kalau teman-teman ngedesainnya pakai Canva, nanti bisa dengan mudah kita mendetek warna, palet warna yang memang ingin kita gunakan. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk ketika teman-teman mencari font, itu bisa di sebelah sini, teman-teman. Dan di Canva sendiri, itu juga sudah ada default default ukurannya. Ini untuk judul, ini ukurannya. Bisa disesuaikan juga nanti. Lalu ini untuk subjudul, kita sesuaikan. Lalu ada teks isi. Nah, kembali lagi tadi hierarkinya adalah 3 2 1. Jadi kalau teks isinya berukuran 30, berarti subjudulnya 60. Lalu selanjutnya di bagian judul berarti 90. Nah, hierarkinya seperti ini teman-teman nanti. Di bagian penggunaan ukuran font. Seperti yang dijelaskan di slide presentasi tadi. Nah, seperti ini. Oke, kita next. Nah, teman-teman bisa cari berbagai inspirasi desain-desain poster, bisa di YouTube, di Pinterest, TikTok, ataupun di Instagram. Tapi kalau aku pribadi, teman-teman lebih sering di Pinterest, seperti yang aku jelaskan tadi nih. Kita banyak banget nemuin desain-desain poster yang memang bisa kita ATM, atau amati, tiru, dan juga modifikasi seperti itu. Ini banyak sekali, tergantung nanti kreativitas teman-teman seperti apa, bisa dikembangkan kembali dan bisa digali-gali lebih dalam terkait poster yang ingin teman-teman modifikasi itu nanti seperti apa. Seperti itu. Nah, kita next. Oke, jadi di balik konten atau di balik poster yang keren itu ternyata banyak banget nih yang harus kita perjuangkan nih teman-teman. Mulai dari margin yang sesuai, lalu desain yang berkarakter, desain yang hidup, warna yang kontras, font yang tepat, dan juga ada perjuangan untuk revisi. Jadi di balik poster teman-teman nanti yang keren, itu pasti akan banyak banget hal-hal yang harus teman-teman lalui. Atau ada banyak sekali tantangan yang harus teman-teman lewati terlebih dahulu sebelum bisa menjadikan poster opsi yang keren itu tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika presentasi poster itu tuh ada beberapa ada komponen juga. Ada yang namanya komunikator, audiens, dan juga media. Nah, komunikator itu apa? Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan informasi, yaitu teman-teman sendiri. Lalu ada audiens. Audiens itu adalah orang yang menerima informasi. Audiensnya nanti bisa pengunjung, bisa juga dewan juri. Lalu ada media. Media itu yang menjadi alat untuk menyampaikan informasinya. Apa alatnya? Alatnya adalah poster yang memang teman-teman rancang. Nah, itu komponen ketika presentasi poster ilmiah, di mana dalam fondasi presentasi ilmiah itu ada topik presentasinya apa, tujuannya apa. Jadi kita harus tahu dulu nih topiknya apa, dan dipastikan ketika teman-teman mempresentasikan poster, itu teman-teman juga sudah memahami semua yang ada di poster teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman presentasi poster, ternyata teman-teman itu belum memahami isi dari poster yang teman-teman rancang. Selanjutnya ada tujuan presentasi. Setiap presentasi itu kan pasti ada tujuannya sendiri-sendiri. Kalau tujuan
poster niaga itu otomatis adalah mencari pembeli. Sedangkan kalau untuk poster ilmiah atau poster riset itu tujuannya adalah menyampaikan informasi riset yang sudah kita selesaikan ke orang lain supaya orang lain itu tahu riset kita tentang apa, hasilnya seperti apa, lalu tujuannya seperti apa, seperti itu. Lalu juga kenali audiens teman-teman. Dalam mengenali audiens ini maksudnya untuk apa sih? Supaya kita lebih mudah dalam mendeliver atau menyampaikan informasi dalam artian ketika kita sama-sama bertemu, misalnya penelitian kita tentang teknik dan jurinya dari bidang teknik, otomatis kita menggunakan bahasa teknik atau bahasa ilmiah di dunia penelitian teknik. Tapi ketika kita penelitiannya teknik, tapi bertemunya dengan audiens umum, berarti kita tidak bisa menggunakan bahasa teknik atau menggunakan bahasa ilmiah, tapi kita menggunakan perumpamaan umum yang memang dipahami oleh khalayak umum seperti itu. Nah, dalam presentasi itu ada tiga kategori teman-teman. Yang pertama itu buruk. Kategori buruk itu seperti apa? Presentasi poster dikatakan buruk ketika audiens itu tidak paham sama sekali yang teman-teman sampaikan. Luar biasa itu dikategorikan luar biasa kalau keyakinan audiens itu bisa berubah. Dalam artian teman-teman bisa memengaruhi audiens untuk percaya dengan hasil penelitian yang teman-teman selesaikan. Seperti itu. Lalu juga ada hebat. Dikatakan hebat itu ketika audiens benar-benar memahami semua yang teman-teman sampaikan dan teman-teman bisa mendeliver dengan baik informasi dari poster ke audiens. Seperti itu. Nah, ini untuk terkait presentasi poster, yang pertama itu tetap fokus kepada juri. Jadi teman-teman ketika presentasi poster itu dipastikan teman-teman itu lebih lama memandang juri dibandingkan memandang poster. Karena apa? Kembali lagi ke sini. Nah, kita harus paham topik presentasinya. Ketika kita paham topik presentasi, otomatis kita akan lebih lama memandang juri dibandingkan memandang posternya. Karena apa? Ketika kita berkomunikasi dan bertatap mata itu akan lebih ada chemistry-nya dibandingkan ketika tidak bertatapan. Seperti itu. Dalam artian, kalau secara mudahnya, jika itu adalah 100%, berarti 30% menata pos. Waktu untuk menata poster dan 70% waktu lainnya itu digunakan untuk menatap dewan juri. Seperti itu. Jadi jangan memandangi poster terlalu lama. Lalu gunakan poster ketika menyebutkan data. Jadi di poster itu kan dipastikan pasti ada datanya ya teman-teman. Sehingga teman-teman ketika menjelaskan sesuatu atau menjelaskan data, bisa nih tunjuk data yang memang ada di poster. Lalu menjelaskan metode penelitian itu juga menggunakan poster. Karena di poster tadi kan ada metode penelitiannya ya teman-teman. Nah, teman-teman ketika menjelaskan metode penelitian itu juga menunjuk infografis yang ada di poster. Lalu gaya presentasinya itu tenang tapi meyakinkan. Gunakan gestur tubuh. Jadi teman-teman ketika memang menyampaikan poster itu gunakan gestur tubuh. Nah, itu menunjuk atau menggunakan mimik wajah seolah-olah meyakinkan ketika itu menceritakan tentang hal yang miris sehingga kita mimiknya harus sedih. Ketika menceritakan hal yang memang meyakinkan, ya ekspresi kita seolah-olah memang sedang meyakinkan seseorang seperti itu dan juga menggunakan gerakan tangan. Lalu juga aktif dalam berbicara, dalam artian jangan sampai ketika kita berpresentasi itu tiba-tiba ada oh nah itu jangan sampai teman-teman ketika mau seperti itu pastikan tidak lebih dari 3 detik seperti itu atau solusi lainnya adalah teman-teman mengganti a, o, itu dengan lebih baik diam saja ketika bingung. Jadi pastikan tidak ada kalimat yang terlalu lama seperti itu. Dan ketika diam pun atau lupa sedang merecall memori, pastikan tidak lebih dari 3 sampai 5 detik. Karena kalau kelamaan, otomatis teman-teman akan dinilai tidak memahami poster yang teman-teman rancang. Atau teman-teman tidak memahami penelitian yang teman-teman selesaikan. Seperti itu. Dan kita berhenti ketika juri akan bertanya dengan kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, tips presentasi itu kurangi gugup, kelola waktu, lalu make great first impression, karena first impression itu sangat berpengaruh, teman-teman. First impression itu biasanya dia di 1 menit pertama, 30 detik sampai 1 menit pertama. Ketika 30 detik sampai dengan 1 menit pertama, teman-teman bisa membuat first impression yang baik, maka juri akan merasa, oh, pasti next-nya ini akan lebih wow nih, akan lebih bagus nih.
Tapi beda lagi ketika di 30 detik pertama teman-teman udah eh, banyak diemnya, pasti juri akan berpikir, loh ini baru 30 detik pertama aja udah diem. Apalagi nanti ke depannya seperti itu. Sehingga kita harus membuat first impression yang baik ke dewan juri. Lalu perhatikan cara bicaranya teman-teman. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, jangan bertele-tele, artikulasinya jelas, intonasinya jelas, pelafalannya juga jelas, seperti itu. Lalu juga menggunakan gestur yang baik, tanggapi pertanyaan yang baik juga, tanggapi pertanyaan sesuai dengan konteks. Tapi ketika teman-teman tidak paham dengan pertanyaan dari yang Dewan Juri ajukan, teman-teman bisa konfirmasi ulang. Contohnya, mohon maaf Pak, apakah benar yang ingin ditanyakan adalah tentang A? Sehingga teman-teman bisa melakukan konfirmasi ulang ke Dewan Juri untuk memastikan benar nggak sih pemahamanku terhadap pertanyaan ini tuh seperti itu. Lalu hindari membaca poster terlalu lama serta kerja sama tim yang baik. Nah, ketika bertim pastikan juga nih pembagiannya. Contohnya si A jelaskan poin satu, 2, dan 3. Oh, si B nanti 4, 5, dan 6. Pembagiannya juga harus jelas. Atau mau seperti apa, yang penting koordinasi tim dan kerja timnya itu jelas, tidak yang saling bertabrakan. Jangan sampai ketika mau membahas poin satu itu si A ngomong, si B juga ngomong, itu kan tabrakan ya teman-teman. Juri kan jadi bingung mendengarkannya, sehingga pembagiannya itu juga harus jelas, siapa yang menjelaskan bagian pertama, siapa yang menjelaskan bagian kedua, dan seterusnya. Nah, dalam persiapannya, yang pasti teman-teman harus mempelajari materi. Pastikan semua materi yang ingin disampaikan itu sudah berada di luar kepala. Dan juga teman-teman mempelajari kemungkinan pertanyaan. Teman-teman bisa latihan nih dengan guru pembimbingnya atau dengan rekan satu timnya. Kira-kira dari poster ini bakal ada pertanyaan apa ya? Nah, kita buat kemungkinan-kemungkinan pertanyaan. Bisa jadi dari kemungkinan-kemungkinan pertanyaan itu bakal keluar yang sama nih yang ditanyakan dewan juri, seperti itu. Lalu ketika berlatih dengan memperhatikan waktu. Jadi teman-teman pastinya kan sudah ada panduan terkait waktu presentasi, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa berlatih dengan menggunakan waktu. Contohnya ketika diberi waktu 10 menit untuk presentasi, berarti teman-teman dalam berlatih presentasi itu ya gunakanlah waktu 10 menit itu sebagai acuan dan juga panduan. Setelah itu melakukan evaluasi. Jadi ketika teman-teman latihan, dievaluasi kurangnya apa? Apakah kurang kurang cepat penyampaiannya? Apakah terlalu cepat penyampaiannya? Apakah terlalu keras intonasinya, seperti itu. Sehingga teman-teman juga harus mengevaluasi diri sendiri, bisa dievaluasi antar teman ataupun mengevaluasi diri sendiri maupun dievaluasi dari guru pembimbing. Setelah itu ketika berlatih, berlatihlah tanpa melihat poster. Supaya apa? Supaya terbiasa. Karena kembali lagi ke poin awal tadi teman-teman, kita harus lebih sering menatap dewan juri dibandingkan menatap poster. Sehingga ketika latihan pun usahakan jangan sering-sering melihat posternya ketika latihan. Seperti itu. Nah, ini checklist sebelum submit poster. Pastikan teks terbaca jelas, minimal ukurannya 12 pt, logo dan identitas tidak terpotong, warna, kontras, dan tidak menyilaukan, area aman dan margin terjaga, dan format sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan ini itu saya kembalikan terlebih dahulu ke moderator, ke Kak Amel. Silakan Kak Amel. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Dita. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Sangat kompleks dan sangat detail terkait materi poster ilmiah. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi untuk yang ingin bertanya buat teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu guru pembimbing boleh raise hand, on mic atau juga dari kolom chat boleh banget. Kalau misalnya belum bisa on mic, nah bisa pakai kolom chatnya, bisa diketik ya kan. Wow, ini sudah ada Kak Dita yang pertama. Halo Kak, izin bertanya, apakah di dalam poster ilmiah untuk opsi tidak perlu tinjauan pustaka? Nah, kayak gimana tuh Kak Dita? Oke, aku izin langsung jawab aja ya Kak ya. Dan teman-teman kalau di poster ilmiah memang beberapa tidak memasukkan tinjauan pustaka, namun beberapa poin-poin pentingnya itu bisa mungkin dibuat dalam bentuk
poin-poin. Kalau dari teman-teman memang ingin memasukkan tinjauan pustaka, boleh, tapi nggak semua, hanya beberapa saja bisa berbentuk gambar ataupun ilustrasi yang memang menggambarkan tinjauan pustakanya dari teman-teman itu sendiri, seperti itu. Oke, sip, mantap. Itu ya, Nelativa. Ada tanggapan atau mungkin pertanyaan lain? Boleh banget. Oke, next slide-nya. Siapa lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ini mumpung ada expert dalam bidang desain nih, Mapresnas kita, Kak Dita. Yuk, boleh banget. Pakai on mic boleh, pakai chat juga boleh, gak apa-apa. Ini yang hadir ada banyak banget nih, Kak. Ada 53 orang. Yo, siapa lagi nih? Tadi Tapi memang materinya ini sangat ya Kak detail. Amel ya, Oh, jarang ya Kak ya, ya Kak yang memasukkan tinjauan pustaka di poster itu ya Kak ya. jarang. Biasanya itu sering-seringnya emang nanti itu loh fokus ke metode langsung ke bagian hasil dan pembahasan. Soalnya Iya, itu yang seperti itu. fokusnya di bagian penelitiannya. Karena juri pasti pengen lihat kan alur penelitian kita kayak gimana, kemudian hasilnya kayak gimana itu. Betul, Kak Karena Dita. kan kadang tinjauan pustaka itu secara tidak langsung udah terangkum dari semua poin yang ada di poster itu kan ya Kak ya. Jadi nggak harus menyebutkan secara langsung ya Kak ya. Nah, betul betul. Betul banget Kak Dita. Benar. Dan biasanya juga nanti di bagian hasil dan bahasan tuh kita bakal ngasih gambar-gambar, kemudian ada tabel-tabel, diagram untuk mempercantik tampilan kan Kak, supaya nggak hanya teks doang ya kan, Ya, betul biar lebih banget. informatif. Karena kalau tinjauan pustaka masuk itu pasti bakal wordy banget kan ya Kak ya. Dan Nah, akan eman-eman, mempengaruhi visual juga nih. betul, karena sayang banget tempatnya akan terpotong. Iya, Nah, ini betul dari banget. ada di Keisha nih Kak, ada pertanyaan selanjutnya. Permisi Kak, untuk presentasi posternya kapan ya Kak? Setelah presentasi PPT atau saat di stand? Oh, oke boleh nih Kak Dita. Saat Untuk di kan ya Kak presentasi. ya, harusnya ya Kak ya ketika di final opsi itu kan pasti juri Hmm, akan berkeliling ya Kak ya. Jadi nanti betul. kan teman-teman bisa banget pakai PPT ataupun bisa pakai poster. Cuma kalau ingin mudah itu biasanya teman-teman itu dia ready dua-duanya ya Kak ya biasanya. Ada yang Nah, ready poster, ada juga yang ready PPT-nya. Nah nanti tergantung dari teman-teman nih. Kira-kira lebih oke presentasi pakai PPT-nya atau pakai posternya seperti itu. Kalau PPT itu kan mungkin kekurangannya dia berselat-selat ya Kak ya. hmm. Tapi kalau poster itu kan dia hanya satu tampilan saja yang memang sudah menampilkan semuanya. Istilahnya lebih simpel nih kalau pakai poster. Betul nggak Kak? Heeh, benar-benar. Jadi nanti presentasi posternya itu biasanya di stand, bener nih Kak Dita. Jadi nanti itu juri akan berkeliling, itu kan di hari kedua kan. Di hari pertama kalian kan registrasi nih, registrasi, kemudian masang stand sampai malam. Nah, besoknya itu acara pembukaan. Setelah pembukaan nanti siangnya itu juri akan keliling stand kalian sambil menilai posternya. Jadi nanti teman-teman biasanya itu di standnya itu akan ditempel poster-poster kalian, boleh ukuran A0 atau A1 tadi ya. Kalau yang diupload itu adalah ukuran A4. Jadi beda teman-teman ya ukurannya ya. Nah, A0 A1 kan gede nih ukurannya. Itu makanya ditempel di stand kalian di expo-nya itu dan juri biasanya nanya di situ. Nah, kemudian di hari besoknya bakal presentasi nih, Kak. Asik banget, Kak. Besok di Surabaya datang ya, Kak. Oke, lanjut lanjut lanjut. Nah, ini dari Kak Zulfan nih. Poster itu nanti di pameran hari pertama. Oh, oke, mantap mantap mantap. Hari Selasa maksudnya ya. Kan Senin kan kalian datang. Jadi datang registrasi, masang-masang stand. Nah, di Selasanya itu nanti kalian akan ada penilaian setelah pembukaan pokoknya. Setelah pembukaan baru nanti juri akan keliling-keliling buat menilai posternya teman-teman semuanya. Sambil menilai standnya. Jadi kita siapin stand sama posternya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke, sama-sama Kesha. Mantap banget nih, Kesha. Udah siap untuk expo besok ya. Ini Kak, selanjutnya dari Farizi. Kak izin bertanya, di bagian hasil dan pembahasan, saya menyajikan data dalam bentuk tabel. Menurut Kakak, apakah data ini akan lebih efektif dan lebih menjual jika saya ubah menjadi grafik atau bar chart nih, Kak? Nah, untuk menunjukkan perbandingan sebelum dan sesudah. Oh, biasanya pakai pre-post gitu ya? Biasanya ya? Iya. Hmm, Itu bakal lebih menarik lagi kalau bentuknya dalam grafik batang ya atau itu kan lebih visual ya Kak ya lebih kelihatan perbedaannya misalkan memang sesudah dan sebelum itu kan kalau pakai grafik batang itu kan lebih kelihatan ya Kak dibandingkan dengan betul. tabel. Mungkin dari saya Nah, akan memang akan lebih menjual atau lebih menarik dalam bentuk grafik seperti itu karena lebih visual secara visual matanya itu lebih menarik nih dibandingkan harus membaca tabel. Kalau tabel itu kan kita nggak kelihatan ya sudah sebelumnya berapa. Tapi kalau pakai grafik itu kan dia pasti kelihatan banget bedanya tinggi rendahnya seperti itu. Jadi bisa tuh menggunakan grafik batang atau bar chart seperti itu. yep, betul.
Bener banget, bener banget. Jadi lebih kelihatan tinggi rendahnya tadi kelihatan beda banget pokoknya ya Kak ya. Pakai grafik batang. Oke, itu dari Alfarizi ya. Selanjutnya dari Naila Tifa. Mau nanya lagi Kak mengenai ucapan terima kasih di bawah poster apakah krusial? Nah, gimana Kak Dita? Boleh tuh untuk ditambahkan untuk ucapan terima kasih karena memang beberapa poster penelitian juga ini ya Kak ya sering banget memberikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak-pihak. Cuman jangan yang terlalu wordy banget ya teman-teman dalam Mm, artian secukupnya aja lah. Jangan sampai space ucapan terima kasih ini mengganggu space hasil penelitian kalian karena yang mm. menjadi poin utamanya itu tetap di hasil dan juga pembahasan seperti itu sih. Betul, betul banget nih. Jangan sampai kebanyakan malah ucapan terima kasih ke semuanya. Ternyata hasil pembahasannya malah paling dikit. Nah, malah sayang banget kan. Jadi secukupnya aja, jangan panjang-panjang. Oke, lanjut lanjut nih siapa lagi nih yang mau nanya? Rame banget Kak, ternyata malam hari ini ya luar biasa. Padahal udah jam 8 lebih nih kita. Mau sampai jam berapa nih? Ini ada yang raise hand kah? Nih yang nanya-nanya pada dari kolom chat nih. Ini Gen Z banget lebih seneng ini. Lebih seneng off cam. Ini kalau misalnya mau on cam, mau on mic boleh banget nih teman-teman. Oke, lanjut siapa nih? Siapa nih? Oh iya, besok nih di jam yang sama ya, jam 7 malam akan ada materi terkait presentasi ilmiah sama Kak Novia. Ini juga pemateri luar biasa banget nih Kak. Besok akan ada materi kedua tentang presentasi ilmiah. Ini akan teman-teman butuhin saat kalian presentasi nih. Biasanya di ini akan di-spill apa aja kira-kira yang dibutuhkan buat mempercantik presentasi. Kemudian bagaimana caranya supaya presentasi itu jurinya langsung terpukau di pertemuan pertama. Wah, tuh kayak gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk besok gabung lagi jam 7 malam di jam yang sama. Oh, ini ada di kolom chatnya ada lagi nih, Kak. Oh, oke Mas, caranya oh itu doang ya. Oke, oke. Ada lagi kah, teman-teman? Ini boleh banget untuk raise hand. Ntar link untuk recordnya ini akan saya bagikan nih, aman. Kalau misalnya teman-teman kalian ada yang nggak gabung atau mungkin berhalangan hadir nih, bisa kalian kirimkan linknya ya. Supaya nanti sama-sama tahu ilmu tentang pembuatan poster ilmiah malam hari ini. Oke, ini Kak minta IG-nya. Oh my God, minta IG. Ya boleh boleh aku tulis di kolom chat ya. Oke, mantap. Nambah followers nih. Ya. Ini IG-nya sangat glowing, semiring, splendid gitu ya teman-teman ya. Sangat berkilau IG-nya Kak Dita ini. Insecure sampai nanti ya. Nah itu Sudah itu di kolom chat. mantap nih. PTR Dita. Nah, ini boleh langsung follow-follow aja nanti. Dikepoin gimana progresnya Kak Dita sampai jadi Mapresnas ya teman-teman semuanya. Keren banget ah. Ini sangat glowing banget nih. Instagramnya Kak Dita. Oh my God, keren, keren. Bisa-bisanya minta nama IG-nya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Langsung follow-follow aja nih teman-teman. Nah, teman-teman yang lain boleh banget nih, atau mungkin Bapak Ibu guru pembimbing yang sedang bergabung pada malam hari ini, monggo silahkan untuk menanyakan apa yang sekiranya terkait eh, desain poster ilmiah. Hmm, ini ada expert dalam bidang desain. Oke, sudah aman teman-teman? Saya hitung sampai berapa ya? Sampai tiga kali ya? Satu, dua, tiga. Sudahkah? Benar-benar sudahkah? Ini eman-eman banget kalau misalnya teman-teman semua nggak nanya. Nah, kalau misalnya pengen nanya, bisa lihat IG tadi sih ya, Kak ya. Nge-DM. Bener kan? Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih belum kepikiran nanya nih, Kak, saya masih belum kepikiran ke poster deh. Saya sekarang masih bikin PPT gitu kan. Kebanyakan teman-teman kan progresnya ke PPT dulu kan, Kak. PPT, kemudian baru latihan tanya jawab. Nah, biasanya itu poster masih loading nih, masih belum ngerjain. Nah, itu nggak masalah banget kalau misalnya kalian lagi ngerjain poster besok. Nah, tanya-tanya aja nge-DM ke Instagramnya Kak Dita. Gitu, teman-teman. Oke, karena sudah menunjukkan waktu pukul 8 lebih 20 menit nih, sudah hampir jam setengah 9 teman-teman semuanya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan juga kepada Bapak Ibu guru pembimbing yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Dita, materinya super keren nih, detail banget, mantap. Saya tadi sampai, wow, kayak gitu ternyata ya. Bikin poster. Nah,
Jangan lupa besok akan ada materi kedua teman-teman terkait dengan presentasi ilmiah bareng Kak Novia. Itu juga nanti bakal materinya sangat keren banget sih. Oke. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bergabung di malam hari ini teman-teman ya, sudah meluangkan waktu malam-malam. Ini yang anak SMA TKA loh ya. Jangan lupa nih besok ngasih yang gelombang 2. Kalau yang gelombang satu udah aman ya kan. Yang anak SMA gelombang satu udah selesai nih. Senin Selasa udah kelar. Nah, yang gelombang 2 nih besok hari Rabu sama hari Kamis TKA ya kan. Jadi November ini keren banget buat anak yang SMA kelas 12 terutama sih. Ya kan? Nih Alfa Farizi nih tepuk tangan pasti Farizi nih ya. Kelas 12 kali ya. Nah, yang enak SMA kelas 12 November ini padat banget ya. Ada TKA, ada opsi. Kalian luar biasa beneran. Apalagi semuanya di minggu awal dan minggu kedua ya kan. Waktu prepare-prepare-nya itu benar-benar harus bagi waktu dan juga jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Karena sekarang musim hujan ya kan. Nah, harus jaga kesehatan supaya nggak sampai demam atau mungkin flu. Oke, terima kasih kembali untuk semuanya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Udah saya lagi nih, udah bolak-balik ya kan saya ucapkan terima kasih. Nah, sampai jumpa di besok ya kan, hari Rabu akan ada materi yang super. Saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you guys. See you tomorrow. Makasih, Bye Kak. bye. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga.